Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabung. Untuk tabung bentuknya seperti ini ya. Nah, ini kalau dari atas ada lingkaran, dari bawah juga ada lingkaran, tapi kalau dari samping, nah ini kalau digelindingkan. Nah, pernahkah kalian melihat benda-benda yang bentuknya seperti tabung? Nah, ada banyak ya sebenarnya. Contohnya adalah ini. Nah, botol minuman. Ya, ini bentuknya tabung ya, meskipun atasnya ada lenggik-lenggiknya, tapi kalau yang ini tadi ada lenggik-lenggiknya ya. Nah, ini juga tabung. Ini contoh salah satunya. Terus berikutnya ada lagi, yaitu ini. Apa ini teman-teman? Iya, toples. Toples ini juga salah satu contoh bentuk tabung. Nah, kalau dibuka, ya ada isinya enggak? Enggak ada. Kelihatannya memang enggak ada. Padahal aslinya sesuatu itu pasti ada isinya. Baik itu udara, air. Kalau yang pertama ini tadi, contoh dari Ustazah, ini isinya air ya. Air infus water. Ya, ini baik sekali teman-teman untuk imun kesehatan kita ya. Jadi bisa dicoba ya nanti. Terus kalau yang toples ini isinya adalah kosong. Kosong adalah berisi, berisi adalah kosong. Enggak. Ini adalah isinya udara. Jadi udara itu juga merupakan sesuatu yang bisa mengisi sesuatu yang kosong ini. Nah, teman-teman, untuk hari ini kita akan membahas tentang isi tabung atau cara menghitung isi tabung atau biasa disebut dengan volume tabung. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, teman-teman, kita tahu tabung itu kan punya ini ya. Nah, bagian bawah, bagian atas, terus bagian samping ini. Nah, cara menghitungnya, menghitung isinya itu kita hitung dulu luas bagian bawah ini atau luas alasnya. Terus luas alas ini ditumpuk sampai atas. Nah, ini kan dari bawah sampai ke atas ini kan namanya tinggi. Jadi, volume tabung adalah luas alas kali tinggi. Nah, itu adalah cara menghitung volume tabung. Jadi kalau kita mau menghitung isi dari benda ini, caranya adalah luas alas kali tinggi. Nah, bisa dibayangkan ya teman-teman ya, ketika di dalam ini ada, kalau hari lebaran kan biasanya ada jajan. Jajannya sampai penuh, terus baru ditutup. Nah, bagaimana cara menghitung isinya? Ya, cukup menghitung ini ya, luas alasnya. Alasnya ini bentuknya apa teman-teman? Nah, betul sekali, bentuknya adalah lingkaran. Jadi, menghitungnya adalah luas lingkaran ini dikali tinggi. Nah, karena kalau kita bayangkan kan seolah-olah alas yang bentuknya lingkaran ini ditumpuk sampai penuh sampai atas ini. Nah, itulah yang dimaksud dengan isi atau volume. Jadi, kenapa harus dikalikan tinggi? Karena memang dari bawah sampai atas itu kita hitung semua. Jadi, sekali lagi, rumus atau cara menghitung volume atau isi dari tabung adalah luas alas kali tinggi. Nah, sama kayak ini juga. Jadi nanti tergantung ya, kalau tabungnya kecil ya berarti nanti isinya sedikit. Kalau tabungnya besar seperti ini, ya isinya lebih banyak daripada ini, seperti itu. Nah, setelah ini nanti kita coba ya cara menghitungnya. Nah, sekarang luas alas yang berbentuk lingkaran ini, rumusnya apa? Luas lingkaran, ada yang masih ingat? Nah, betul sekali. Pi kali R kali R, atau biasa disingkat dengan pi R kuadrat. Nah, ingat kan teman-teman? Nah,
luas alas pi R kuadrat. Nah, terus tingginya ya T gitu aja ya. Tinggi, jadi dari sini ke sini ini kita ukur berapa tingginya, berapa sentimeter. Terus ini kita hitung jari-jarinya, atau diameter juga boleh sih, tapi lebih mudah jari-jari ya. Nah, jari-jari kan berarti separuh dari diameter ini. Ini kita ukur, seret. Ada berapa ya kira-kira ini? Volumenya nanti Ustazah bantu menghitung kalian ya, ini panjangnya berapa, iya, jari-jarinya berapa, terus tingginya berapa, terus nanti kita hitung. Nah, baru kita nanti akan menemukan berapa jumlah volume dari tabung ini. Baik, silakan dicoba ya. Ini dia apa? Ya, sudah kelihatan kan teman-teman jumlah apa? Ukuran dari tabung ini. Nah, ini jari-jarinya ya. Nah, ini dia jari-jarinya, ada sekian ini. Terus tingginya ada ini. Nah, coba dihitung ya. Tak kasih waktu 1 detik. Ding. Nah, dan ternyata ditemukan jawabannya adalah seperti ini. Lah, ini dia. Ingat, volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi, atau sama dengan pi R kuadrat kali tinggi. Dan ditemukan hasilnya adalah berikut ini. Ya, terima kasih teman-teman. Demikianlah penjelasan Ustazah tentang volume tabung. Setelah tadi kita belajar dengan tabung, kita akan belajar tentang temannya tabung. Apa? Nah, ini dia. Jeng 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 jeng. Nah, yang berwarna kuning ini ya. Ini hampir sama dengan tabung, teman-teman. Nah, bawahnya bentuknya lingkaran. Nah, nanti luas alasnya juga sama kayak tabung ya, pi R kuadrat. Nah, tapi karena atasnya ini bentuknya lancip, beda kan? Kalau tabung itu atas bawah bentuknya sama-sama lingkarannya, tetapi kalau kerucut, nah kalau kerucut ini atasnya lancip, jadi mengerucut. Karena mengerucut terus bentuknya semakin ke atas semakin mengecil. Nah, ini makanya kalau menghitung volume kerucut itu dibagi 3 atau kali 1/3. Jadi 1/3 luas alas kali tinggi. Nah, kalau tingginya tetap ya. Nah, teman-teman, untuk mencari tinggi dari kerucut itu bukan ini ya, yang miring ini. Nah, kalau ini namanya sisi miring, bukan ini ya tinggi. Tinggi itu ya yang berdirinya tegak seperti ini. Nah, kalau kerucutnya ini berdirinya seperti ini, berarti yang dihitung tingginya adalah drijinya Ustazah ini. Nah, ini jarinya Ustazah driji sampean. Ya, ini ya tingginya ya, yang jarinya Ustazah ini adalah tinggi dari kerucut. Kalau luas alasnya sama kayak tabung tadi, luas alas ya, pi R kuadrat. Nah, seperti itu teman-teman. Coba sekarang Ustazah kasih tahu ukuran dari kerucut ini. Jari-jarinya adalah, nah, terus untuk tingginya, nah sudah sudah diketahui tingginya tadi sekian, jari-jarinya sekian. Nah, sekarang kita hitung volumenya. Caranya adalah, nah, seperti ini, terus kali 1/3. Dan hasilnya adalah ini dia. Oke, jadi mudah bukan teman-teman untuk menghitung volume dari kerucut, apalagi tabung tadi ya. Kalau tabung tadi nggak usah dikali 1/3, cukup luas alas kali tinggi, pi R kuadrat kali tinggi. Tapi kalau ini luas 1/3 kali luas alas kali tinggi, atau 1/3 kali pi R kuadrat kali tinggi. Nah, mudah bukan untuk menghitung volume dari dua benda ini. Nah,
Silakan nanti dipelajari lagi berulang-ulang, ada di buku matematika kalian masing-masing. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.